Oke, kembali lagi bersama I Keep On Track Channel. Kali ini saya akan berbagi informasi mengenai 10 prodi tersulit dan 10 prodi termudah untuk masuk ke UNIR ya, Universitas Airlangga Surabaya. Video ini adalah bagian yang ke-12 dari serial Kupas Tuntas Data LTMPT. Sebelum masuk ke pembahasan kita, dukung channel ini dengan cara subscribe. Oke, jadi video ini saya buat karena ada beberapa alasan ya. Alasan pertama untuk menjawab request atau permintaan dari Rowinda Rahmat yang meminta untuk mengulas 10 prodi termudah dan tersulit di ITS dan di UNER ya. Untuk yang di ITS saya sudah upload video saya yang terbaru. Kemudian untuk yang UNER sekarang kita sedang buat ya. Oke. Di samping alasan itu, alasan kedua yang paling penting juga bahwa informasi ini dapat mencerahkan banyak orang ya, khususnya untuk adik-adik yang sedang mau masuk di UNER ya. Oke, kita masuk ke pembahasan kita aja. Kita mulai dari prodi termudah untuk masuk ke UNER ya. Oke, jadi untuk ranking ke-10 prodi termudah masuk ke UNER adalah aquaculture ya. Saya akan bacakan datanya ini untuk sekali aja di depan ya. Anda harus perhatikan baik-baik karena di belakang nanti saya nggak akan jelaskan lagi. Saya akan hanya tampilkan datanya aja. Oke, saya akan jelaskan secara detail ya. Jadi 10 prodi termudah dan tersulit itu diukurnya adalah dari tingkat kompetisinya, di mana tingkat kompetisinya kita peroleh dari rata-rata daya tampung selama 5 tahun ke belakang. Kemudian kita bagi dengan rata-rata peminat selama 5 tahun ke belakang, kita kali dengan 100% ya, sehingga keluar 9,39%. Ya, kemudian rata-rata ini kita ambil selama 5 tahun ke belakang. Pertanyaannya kenapa harus 5 tahun? Ya, karena datanya fluktuatif ya, datanya bisa naik turun ya. Ada yang naik, ada yang turun, ada yang turun, ada yang naik ya. Jadi sehingga kita rata-ratakan supaya datanya lebih akurat. Selanjutnya datanya dapat dari mana? Data ini kita peroleh dari data LTMPT yang kita scrap ya. Datanya kita scrap. Untuk Anda yang tertarik scraping data, Anda bisa lihat di video saya sebelumnya. Scraping data LTMPT baik prodinya, kuotanya, kemudian peminatnya berapa dan seterusnya ya. Nah, data ini nggak akan bunyi atau tidak ada manfaatnya kalau kita tidak olah menjadi informasi. Nah, ini adalah hasil olahan dari informasi yang menurut saya ini sangat bermanfaat untuk adik-adik sekalian ya. Data ini bisa membuat Anda lebih pede atau bisa aja membuat Anda lebih tidak pede ya. Jadi saya ambil contoh begini, tingkat kompetisi 9,39%, itu artinya kalau di dalam satu kelas Anda ada 100 siswa, maka 9% ini artinya kalau Anda masuk 9 peringkat 1 sampai 9, maka Anda berpeluang untuk masuk ya. Kalau ranking Anda di bawah itu ya peluangnya lebih kecil, meskipun ini hanya data kasar ya, bukan data fix ya. Karena data fix nanti juga tergantung dari keberuntungan ya, ada faktor keberuntungan ya. Tapi sekali lagi Anda jangan mengandalkan keberuntungan, tapi Anda harus belajar keras dulu supaya Anda bisa masuk di universitas yang Anda pilih, juga jurusan atau prodi yang Anda pilih ya. Oke, kembali lagi, jadi tingkat kompetisi diperoleh dari daya tampung dibagi rata-rata. Datanya adalah hasil penjumlahan dari SBMPTN ditambah SNMPTN di tahun 2016 sampai 2020. Kenapa sampai tahun 2020? Nah, pertanyaannya sekarang ini tahun 2022 ya. Nah, pertanyaan kenapa nggak terbaru sampai 2021 ya. Jadi data ini kita scrap di bulan, saya lupa ya, mungkin sekitar akhir tahun yang lalu ya, di bulan mungkin sekitar bulan Oktober ya, saya juga lupa. Anda lihat video saya aja, ada di situ ya.
saya scrap bulan Oktober tahun 2021, di mana datanya hanya muncul sampai tahun 2020 ya, 2020, sehingga yang data itu yang kita scrap ya. Saya rasa 2001 pun juga tidak bergeser terlalu jauh ya tingkat kompetisinya, terutama ya. Kalau peminatnya mungkin akan berubah, daya tampungnya juga mungkin berubah, tapi nggak signifikan. Tapi secara presentasi kemungkinan besar tidak bergeser jauh ya. Jadi menurut saya data ini sangat bermanfaat sebagai guidance ya, sebagai alat bantu. Oke, jadi kembali lagi, data ini kita mulai dari SBMPTN ditambah SNMPTN tahun 2016, ini breakdownnya, 2017 breakdown seperti ini, dan seterusnya ya. Kemudian ini ada rata-ratanya. Jadi rata-rata ini diperoleh dari rata-rata dari ini ya, penjumlahan ini kita bagi dengan 5 karena ada frekuensinya 5 ya, kita jumlahkan kemudian kita bagi 5, keluarlah ini rata-ratanya. Nah, rata-rata ini kita pindahkan ke atas ke sini. Kenapa? Karena ini yang kita akan highlight ya. Data ini yang kita akan highlight. Jadi ini kita pindah ke sana, tapi data ini diperoleh dari ini ya. Oke, selanjutnya data ini adalah penjumlahan SBMPTN dan SNMPTN ya, di mana SBMPTN sendiri kalau kita lihat breakdownnya seperti ini ya. Jadi ada peminatnya berapa, kemudian daya tampung berapa, tingkat kompetisi seperti apa. Kemudian untuk SNMPTN juga sama, tahunnya ini, kemudian peminatnya ini, daya tampungnya ini, dan tingkat kompetisinya seperti ini ya. Oke, jadi di sini saya jelaskan secara detail. Selanjutnya saya tidak akan jelaskan secara detail ya. Saya akan bacakan angkanya aja karena untuk menghemat waktu dan tidak membuat boring ya. Oke, saya akan mulai aja. Peringkat ke-10 di UNER ditempati oleh Aquaculture, di mana tingkat kompetisinya adalah 9,39%, di mana daya tampung rata-ratanya adalah 127, cukup banyak ya. Data ini penjumlahan dari ini ya, SBMPTN dan SNMPTN ya. Untuk SBMPTN 50 ya, untuk tahun 2020 74, kemudian untuk tahun 2020 yang jalur SNMPTN ada 54 ya. Oke, jadi daya tampungnya 127 kita bagi dengan peminatnya adalah 1353 ya, 1353 ya. Oke, selanjutnya untuk ya dari sini kita juga bisa simpulkan ya, berdasarkan data ini kita bisa simpulkan bahwa tahun 2020 ini adalah tahun termudah, kemudian tahun tersulitnya adalah tahun 2018 atau tahun 2016 karena presentasinya sama di sini ya. Kenapa dibilang ini paling mudah? Karena presentasinya lebih banyak dibanding yang ini ya. Saya ambil contoh misalnya kalau ada 100 orang yang diterima 17, ini kan 17 ya, 17% artinya 17. Kemudian ini 6,86%, artinya kalau ada 100 orang yang diterima 6 orang, maka kalau 17 orang diterima dibanding 6, maka 17 lebih mudah ya, karena lebih banyak diterimanya ya. Oke, selanjutnya untuk SBMPTN, dari data ini juga kita bisa simpulkan tahun 2020 adalah tahun termudah. Selanjutnya tahun tersulitnya adalah di tahun 2016. Selanjutnya untuk jalur SNMPTN, termudahnya adalah di tahun 2020 dengan presentasinya 16,98. Kemudian paling mudah adalah tahun 2018 ya, presentasinya 7,18. Oke, selanjutnya untuk ranking ke-9 adalah teknik elektro ya. Ternyata teknik elektro cukup mudah nih ya berdasarkan data ini ya. Jadi tingkat kompetisinya adalah 9,88, di mana daya tampungnya 51, kemudian peminatnya adalah 516 ya. Oke, untuk datanya ya, ini ada tahun 2016, 2017 sampai 2019 ini kosong ya. Ini juga kosong ya. Anda bisa periksa sendiri di data LTMPT ya. Saya sudah jelaskan di video saya sebelumnya ya. Saya juga sudah pernah cross check. Kalau Anda lihat di UI datanya kita cross check, tapi khusus yang ini kita nggak bisa cross check karena di websitenya LTMPT sudah tidak keluar lagi datanya ya. Oke. Kalau Anda lihat ini banyak yang kosong. Ini
ada dua kemungkinan. Yang pertama, admin tidak memasukkan datanya, ya. Atau yang kedua, memang teknik elektro ini baru dibuka di tahun 2020, ya. Dua kemungkinan itu. Anda bisa periksa atau Anda bisa cek langsung ke UNER, ya. Oke, selanjutnya untuk peringkat ke-8 adalah kedokteran hewan, di mana tingkat kompetisinya adalah 10,94 dengan daya tampung rata-rata 176, kemudian rata-rata peminatnya ada 1610. Ya, breakdown datanya seperti ini, Anda bisa lihat ya, Anda bisa baca dan Anda bisa bisa interpretasikan sendiri ya. Oke, selanjutnya untuk ranking ke-7 adalah Bahasa dan Sastra Indonesia dengan tingkat kompetisinya 11,06, daya tampung rata-rata 108, kemudian peminatnya 973 ya. Kalau kita lihat breakdownnya SBMPTN seperti ini gambarannya, SNMPTN seperti ini ya. Dari data ini kita juga bisa simpulkan ya bahwa jalur SNMPTN lebih mudah dibanding SBMPTN. Kenapa demikian? Karena di sini presentasinya 10, di sini presentasinya 11. 11 lebih banyak dari 10, artinya 11 lebih mudah ya. Kurang lebih begitu cara bacanya ya. Oke, selanjutnya untuk ranking ke-6 adalah akuntansi PSDKU Banyuwangi. Mungkin ini cabang Banyuwangi mungkin ya. Karena setahu saya UNER itu ada di Surabaya. Jadi mungkin ini salah satu apa ya? Salah satu cabang ya, atau kampusnya ada di Banyuwangi lah, mungkin begitu ya. Oke, jadi ranking 6 akuntansi dengan tingkat kompetisinya 11,34 diperoleh dari 38 dibagi dengan 335 ya. Selanjutnya ini datanya penjumlahan dari SBMPTN dan SNMPTN. Disimpulkan bahwa tahun 2020 tahun termudah ya, dari presentasi paling besar. Kemudian tahun tersulitnya adalah ini tahun 2016. Ya, Anda bisa baca sendiri dan interpretasikan sendiri. Data ini menunjukkan juga SNMPTN lebih mudah dari SBMPTN ya, karena dia lebih besar daripada 12%, lebih besar dari 10%. Selanjutnya untuk ranking ke-5 adalah ilmu sejarah. Ilmu sejarah di mana rata-rata daya tampungnya 66, kemudian peminatnya 576, tingkat kompetisinya 11,49%. Oke, dari data ini juga bisa kita simpulkan jalur SNMPTN lebih mudah daripada SBMPTN ya, dilihat dari presentasinya ini. Oke, selanjutnya ranking keempat adalah kedokteran hewan untuk kampus cabang Banyuwangi ya, ini ya. Di mana tingkat kompetisinya adalah 12,41 diperoleh dari 38 dibagi 306. Dari data ini kita bisa simpulkan jalur SNMPTN lebih mudah karena lebih besar dibanding jalur SBMPTN ya. Selanjutnya ranking ketiga adalah jurusan fisika, di mana tingkat kompetisinya adalah 13,46%. Ya, data ini juga menunjukkan jalur SBMPTN maupun SNMPTN kurang lebih kekuatannya sama. Oke, selanjutnya untuk ranking kedua adalah aquakultur ya, untuk kampus Banyuwangi mungkin ya, PSDKU itu mungkin cabang atau kampus Banyuwangi, di mana tingkat kompetisinya adalah 15,35. Rata-rata daya tampungnya adalah 38, kemudian rata-rata peminatnya adalah 50. Ya, dari data ini menunjukkan bahwa SNMPTN lebih mudah daripada jalur SBMPTN ya. Kita lihat nih datanya nih ya. Oke, selanjutnya untuk ranking termudah pertama adalah rekayasa nanoteknologi, di mana tingkat kompetisinya 16,14%. diperoleh dari 51 dibagi dengan 316. Kalau kita lihat ini datanya kosong, ada dua kemungkinan admin tidak memasukkan, yang pertama, atau yang kedua jurusan ini baru dibuka di tahun 2020 ya. Oke, jadi ya untuk gambaran kasar kalau 16% ini artinya
kalau ada 100 orang yang daftar, 16 orang yang diterima ya, kurang lebih gambaran begitu ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas yang tersulit ya. Tadi yang termudah di Airlangga, sekarang tersulit ya. Oke, untuk yang tersulit kita mulai dari nomor 10, ada ilmu administrasi negara, di mana presentasinya adalah 4,32%, diperoleh dari 74 dibagi 1714 ya. Datanya ini bisa Anda baca, saya sudah jelaskan di awal ya, jadi saya nggak perlu baca ulang supaya tidak membosankan dan lama waktunya ya. Dari data ini menunjukkan SBMPTN lebih mudah ya, meskipun tidak signifikan angkanya ya. 4% juga 4% ya, tapi ini lebih besar daripada ini. Oke, selanjutnya ranking ke-9 tersulit adalah statistika, di mana tingkat kompetisinya adalah 4,22 ya. Ya, data ini menunjukkan bahwa SBMPTN lebih mudah daripada jalur SNMPTN ya. Selanjutnya tingkat tersulit ke-8 adalah psikologi, di mana tingkat kompetisinya ada 3,98% ya. Data ini menunjukkan SNPTN lebih mudah dari SBMPTN ya. Ini 4%, ini 3%. Oke, selanjutnya teknik lingkungan adalah peringkat ke-7 tersulit, di mana tingkat kompetisinya adalah 397, diperoleh dari 47 dibagi 1185. Kemudian dari data ini menunjukkan ya, bahwa jalur SNMPTN lebih mudah dari SBMPTN ya, presentasinya lebih besar daripada yang ini, meskipun tidak signifikan ya. Oke, selanjutnya ranking ke-6 tersulit adalah kedokteran, di mana tingkat kompetisinya adalah 3,98%, diperoleh dari ini dibagi ini ya. Oke, selanjutnya untuk ini ya, jalur SNMPTN lebih mudah dari SBMPTN, diperoleh dari ini lebih besar daripada ini ya. Oke, selanjutnya untuk ranking ke-5 tersulit adalah ilmu hubungan internasional. Kemudian untuk yang ke-4 adalah sistem informatika. Kemudian yang ke-3 ilmu komunikasi. Yang kedua teknik biomedis, dan yang paling sulit adalah ilmu gizi ya. Ya, ilmu gizi ini saya lupa ingat ya, mungkin di UI juga sama, termasuk kelompok 10 tersulit. Anda bisa cek ya di video saya sebelumnya ya, di UI atau di UGM ya, atau di Unpad ya, saya lupa ya. Atau di IPB ya. Anda cek aja di video saya sebelumnya ya. Oke, dari data ini saya meyakini bahwa ini sebagai guidance ya, sebagai petunjuk untuk anak siswa-siswa yang mau masuk ke PTN. Sebelum Anda masuk ke PTN, tentunya Anda harus lihat data ini dulu supaya Anda bisa bercermin ya, apakah saya pede atau nggak pede. Kalau nggak pede ya kita alihkan ke jurusan lain ya. Ya oke, tentunya semuanya sangat bergantung pada adik-adik sendiri ya, karena keberhasilan atau kegagalan itu seberapa besar Anda berusaha. Kalau Anda berusaha keras, tentunya jalannya akan dibuka. Oke, saya rasa cukup. Bila video ini bermanfaat, dukung channel ini dengan cara subscribe. Terima kasih.